Kembali lagi di Bincang Wrestling Podcast. Tadinya gue nggak mau bahas soal ini, tapi di lini masa Twitter rame, jadi kayaknya gue harus bahas. Yaitu Edge resmi di kontrak sama AEW. Jadi di AEW Wrestle Dream kemarin, Edge mulai debutnya di AEW. Gosipnya rumor santer kalau Edge sampai tanggal 30 September 2023 kontraknya selesai. Edge itu mulai dikontrak, kalau lo yang nggak tahu sebenarnya Edge itu dikontrak kalau nggak salah dari September 2019 bukan 2020, karena 19, 20, 21, 22, 23 berempat tahun. Karena sebenarnya gue tarik dulu ke awal, waktu zaman AEW pertama ada, waktu zaman AEW 2019 kalau nggak salah belum ada Live Dynamite, belum ada. AEW masih pay per view to pay per view, masih kalau lu lihat AEW dulu sampai sekarang jauh banget beda. Dulu campuran dari Moxley, Jericho sama independent wrestler yang baru-baru, Darby Allin juga baru-baru banget. Sementara sekarang udah beda banget. Darby Allin udah on the next level, Jungle Boy atau Jack Perry udah next level, Sammy Guevara, MJF udah champion, wah udah beda banget lah. Cuman emang gosipnya dulu sempet Edge mau ditarik di kontrak sama AEW. Edge waktu itu udah clear sama dokter, tapi WWE nolak untuk Edge nyamain wrestle. Jadi terus AEW sempat menggoda, tapi WWE akhirnya udahlah lu balik lagi. Akhirnya Edge fokus buat training 2020. WWE Edge balik ke ring gitu. Dia di Royal Rumble, terus feudnya sama Randy Orton, Seth Rollins, Finn Balor, terus buat salah satu founder dari Judgment Day gitu kan. Dari situ terus sama Roman Reigns juga. Dari situ Edge dapat part time kontrak, jadi dia nggak full time. Gua kira waktu pas Edge dikasih gue baca berita kalau Edge dapat part time kontrak itu, gua kira itu keinginan dari Edge biar nggak, emang dia usianya udah tapi kan dia sempat dari 2011 ke 2000 ini kan 9 tahun hiatus recovery badannya, terus akhirnya balik lagi juga jadi bagus lagi kan si badannya. Terus gua kira itu Edge-nya emang pengen sama family-nya, terus emang pengen jadi part timer. Ternyata gue baru tahu pas Edge kemarin di AEW gitu. Singkat cerita, Edge tuh kemarin di September kontraknya dihabiskan, nggak diperpanjang sama WWE, atau nggak sama Edge juga nggak tanda tangan untuk perpanjang, bukan legend kontrak atau apapun. Akhirnya Edge bisa ke AEW, terus debut di AEW kemarin Wrestle Dream gitu. Beberapa mingguan ternyata waktu pas di press conference Edge bilang dia full time di AEW. Terus dia bilang dia nggak dapet sesuatu lagi nggak dapet peluang gitu di WWE. Gue sih bisa ngerasa memang iya, satu WWE lebih fokus ke new roster yang muda-muda. Salah satunya itu adalah kebagusan dari WWE. Kenapa? Karena kalau di WWE nggak fokus new roster atau roster muda atau yang young talent gitu yang belum pernah ada di mana, nggak bakal ada namanya. Makanya Edge, Randy Orton, John Cena, Roman Reigns, Seth Rollins gitu, itu roster muda gitu yang baru di ini. Jadi itu sangat bisa dibilang sangat tidak fokus sama roster yang lama gitu, meskipun namanya Excalibur, Edge, Sting waktu itu ada. Terus siapa lagi yang ke Jericho misalnya gitu ya. Ini salah satu kendala dari yang didapat dari Chris Jericho, dari Sting, dari Edge, dari Big Show, Christian Cage. Mereka masih mikir kalau mereka tuh potensial, dan memang mereka tuh potensial, tapi memang WWE fokusnya udah nggak di sana, fokusnya udah di new talent semua. Kalau nggak ada WWE nggak fokus sama new talent, nggak bakal ada tuh Roman Reigns dari 20 tahun ya, bakal fokus terus aja. Dan ini orang-orang yang masih merasa ini kayak orang-orang kayak Hulk Hogan gitu, merasa dirinya masih top star, bakalan mati sama WWE. Ya jelas kan
Hulk Hogan akhirnya pindah dari WWE ke WCW, terus Stone Cold akhirnya cabut karena WWE itu udah ya udah lu meskipun lu udah di level Stone Cold, di level Hogan, pasti lu bakalan dalam tanda kutip ditendang juga gitu. Even Undertaker juga harus level segitu, kita mikir bahwa dia nggak bakalan kalah di WrestleMania, tetap kalah kan sama Brock Lesnar. Dan sebenarnya yang lebih kontroversial Brock Lesnar sih, cuman jadi harus mau kayak gitu, namanya WWE build new star gitu. Terus Edge ternyata di di WWE itu full time kan, jadi fokusnya di WWE, di AEW full time. Kayaknya memang Edge emang pengen nge-build. Gue kerasa dari pertandingan sama Grayson Waller kan, dia terakhir matchnya tuh. Jadi gue rasa emang Edge tuh pengen banget nge-build new star, termasuk menurut gue Judgment Day sayang banget Edge di kick waktunya berdekatan. Kalau misalnya Edge, Finn Balor, Damian Priest, terus Dominic Mysterio sama Rhea Ripley masih ada, menurut gue itu bakalan fresh banget gitu. Jadi itu sebenarnya yang diinginkan dari banyak talenta all talent gitu, kayak Jericho, Edge gitu. Mereka yang backbone-nya di sini, mereka masih tetap pengen nge-build new star, tapi mereka tetap pengen nama mereka masih ada gitu. Dan gue yakin Edge, Jericho pun mereka bisa mau nge-push orang-orang baru. Kelihatan kayak Chris Jericho, dia mau nge-push MJF, mau nge-push Sammy Guevara, mau nge-push dia tuh dulu kemarin siapa sebelum MJF ya, lupa gue. Banyak talent yang dia bisa di-push gitu sama si Chris Jericho, termasuk Edge. Kalau gue rasa bakalan seru gitu. Tapi yang gue harap dari Edge sebenarnya dia feud sama banyak orang, tapi gue harus note jangan sama Hardy Boys, Matt, Jeff, dan Christian Cage. Bosan gue. Edge lawan Luchasaurus oke. Tag team mungkin 6-man Edge, Darby Allin Sting lawan Christian Cage, Luchasaurus sama Nick Wayne masih oke. Tapi Edge Christian bosen. Gue nonton mereka dari zaman mereka tag team, dari tag team di split ladder match Intercontinental No Mercy, lu bisa lihat di Peacock tahun 2001. Sekarang 2023, mungkin lu nonton ini belum ada yang lahir kali di 2001. Dan sekarang gue harus melihat mereka lagi fit, meskipun mereka masih prime, masih oke ya, si Christian Cage sama si Edge gitu. Tapi enggak lah menurut gue. Edge lawan Kenny Omega, seru banget. Edge Adam Page, Edge Adam Copeland ya, tapi Edge bodo amat lah. Edge Adam Cole, Edge Moxley bener. Edge belum pernah lawan Moxley ya, itu bakal seru banget. Edge Joe, Edge Bryan di WWE sempet nggak ya mereka feud? Kayaknya nggak sempet feud. Edge Cesaro, terus Edge belum yang Indie Star, Zack Sabre, Jay White. Wah, banyak banget potensial Edge gitu untuk di AEW. Terus sempat kemarin ada yang berita yang ini nih, yang gue sangat sebel nih. Gue fans Edge di WWE, gue nggak ridho Edge ada di AEW gitu. Kalau lo mau tahu, gue tuh fans Edge dari zaman 2001 karena gue lihat ini talentnya bagus banget lah. 2001 dia single run, terus gue suka sama Edge gitu kan. Pas gue zaman kecil gue nonton Edge waktu Edge era sama teman gue Rudy, kita sama-sama suka Edge. Jadi anjing Edge bagus banget. Terus di 2002 juga dia jadi single run, tapi sempat tag team juga sama Rey Mysterio, bagus banget. Sayangnya di 2003 dia itu menurut gue puncak babyface dari Edge. Di 2003 dia cedera, 2004 dia return tapi nggak dapat babyface yang kayak dulu lagi. Akhirnya dia switch jadi heel dan ada history gitu. Dia jadi heel bagus banget, belum lagi kasusnya di blow up selingkuh sama Lita, belum lagi di jadi Rise of RKO, belum, wah bagus banget. Dan di sini jadi dia ultimate heel. Gue yang tadinya suka sama Edge as a babyface zaman kecil, pas gue udah rada remaja jadi suka sama Edge yang ultimate heel. Dan gue selalu fans sama Edge, dan dia return di 2020. Gemetar gue, wah merinding banget waktu pas dia return.
tapi dia harus ninggalin WWE dan untuk ke AEW, menurut gue ya sangat nggak apa-apa, karena ya apalagi yang buktikan gitu di WWE. Dia udah lawan Undertaker, Lesnar udah pernah belum guys, tapi main event sama ini udah pernah lah di sama Roman Reigns sama Bryan Danielson, dan 5-star match menurut gue. Menurut banyak orang nggak, ya terserah. Menurut Brian Meltzer nggak, ya udah nggak apa-apa, yang penting 5-star match buat kita aja. Dia main event sama ini udah 11 World Heavyweight Champion sama WWE Champion. Dia Grand Slam, Intercontinental, US Tag Team, Feud, Hell in a Cell, Money in the Bank, Royal Rumble. Apalagi gitu yang kita mau itu dari Edge. Dan menurut gue sih udah saatnya Edge itu emang karena WWE udah punya orang-orang yang dia bisa push talent kayak Braun Breaker, si Him tuh siapa namanya, gue lupa namanya si Him, NXT Champion, itulah, maksudnya banyak talenta muda di WWE yang kayaknya udah bukan Edge, kayaknya udah emang waktunya Edge, karena dia belum pernah kan ada di independent scene, dia seumur karirnya di WWE terus. Jadi emang udah saatnya Edge, Kenny Omega, atau bisa ini anjing gua, Edge Christian lawan Young Bucks, itu bakal kayak seru banget sih. Kan seru gak sih lu mikir gitu, Edge Christian FTR, lu pernah nyangka gak sih Edge dan Christian ada lagi di 2023 gitu, sementara 5 tahun lalu kayaknya nggak kebayang nih dua orang Edge sama Christian udah pensiun bakal balik lagi ke ring. Itu sih yang gue harapkan, dan banyak orang sana yang kayak kemarin Jade Cargill ke WWE orang pada rame, sekarang Edge ke AEW orang pada rame, ya udah gitu. Gue yakin Edge akan mempersembahkan match yang keren di AEW. Dan bedanya apa sih Edge di WWE sama di AEW? Kan cuma beda nama doang, theme songnya sama, Metalingus, terus mungkin karakternya beda, tapi apa gitu, kayak lu lihat Daniel Bryan terus berubah jadi Bryan Danielson di AEW, dia tetap match terbagus kan. Atau misalnya Cody Rhodes tuh fans AEW keras gitu, udah Cody Rhodes di WWE jelek gitu. Lu lihat Cody Rhodes di WWE malah tambah wah gitu, sama kayak Bryan Danielson di AEW malah tambah 5-star match gitu. Dari dalam seminggu kemarin ada Jade Cargill ke Edge ke AEW, menurut gue sangat, dan ini yang sering gue bilang 2023-2024 sangat bakal seru banget. Ini baru Edge, gue dua orang yang menurut gue, dulu Chris Jericho yang banget, sekarang ada Edge. Gue nggak tahu anything can possible kan di wrestling industry, karena ini menurut gue, kata gue kemarin, banyak orang ngira gue benci AEW, dan gue sangat suka sama AEW karena AEW, ini sering gue omongin ya, karena AEW wrestling jadi naik gitu semuanya. Jadi naik kualitasnya, AEW jadi naik kualitasnya, Impact naik kualitasnya, semua naik kualitasnya, termasuk para pro wrestlernya, termasuk para viewersnya. Jadi orang-orang jadi disuguhkan seminggu, Senin Raw, Selasa NXT, Rabu Dynamite, Kamis Impact, Jumat Rampage sama Smackdown, Sabtu Coalition, kadang-kadang Minggu ada ya mau Fastlane, mau pay per view kan, seru banget kan. Kapan lagi di wrestling fans kayak gini? Gua kalau jadi zaman anak kecil, zaman 10 tahun nih, balik ke 20 tahun, mana ada gue dikasih tontonan yang gampang banget gitu. Dalam seminggu cuma paling ada Raw Smackdown doang, terus udah Raw Smackdown tapping. Sementara sekarang lo bisa subscribe, udah nonton Raw Smackdown, AEW segala macem bisa. Jadi sekarang menurut gue nikmatin aja, kita nikmatin gimana Edge Edge mau feud sama Luchasaurus kan di Dynamite, kita tunggu aja. Gue yakin pasti Edge bakalan seru, dan ini harus lu note ya, Edge tuh bakalan, ini Edge nama besar nih selain si Empang, dia bakalan ngerecokin backstage nggak kayak si Empang? Menurut gue sih enggak ya, karena dia true abang-abang di wrestling gitu, mirip kayak Jericho. Apalagi ada Jericho teman Kanadanya dia, ada Christian Cage. Jadi menurut gue dia bakal jadi sesosok abang-abang di AEW, gue yakin kayak gitu sih. Gitu aja dari gue, sampai ketemu di Bincang Wrestling Podcast berikutnya.